Halo Dunsana, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Ada satu kasus pembunuhan berantai dijuluki The George Killer, pembunuh toples atau dikenal juga sebagai Rainy Night Butcher, jagal di malam hujan. Pelaku menggunakan taksinya untuk menjemput para penumpang wanita dan menyerang mereka secara brutal pada malam-malam yang hujan, memutilasi mereka dan menyimpan bagian intim mereka. Kasus ini menjadi inspirasi dari sebuah film tahun 92 berjudul Dr. Lamb. Mari kita terbang ke Hong Kong. Kasus pembunuhan sekdes 109 kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Dari rekaman amatir warga ini, saudara. Semuanya berawal pada hari-hari biasa di bulan Februari 82. Saat itu, para pekerja yang sedang membangun jembatan di Sha Tin, sebuah kawasan di sepanjang sungai Sing Mun, Hong Kong, dikejutkan oleh penemuan yang mengerikan. Sebuah kepala wanita ditemukan mengapung di sungai. Tidak lama, 2 potongan kaki dan 2 lengan juga ditemukan. Penemuan kepala wanita tanpa identitas itu dan beberapa bagian tubuh lainnya mendapat penyelidikan panjang selama 6 bulan. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 82, seorang supir taksi shift malam berusia 27 tahun bernama Lam Kor Wan ditangkap. Keesokan harinya pada tanggal 20 Agustus, laporan polisi menyebutkan bahwa potongan-potongan tubuh manusia ditemukan tersimpan di rumahnya di dalam toples onde-mande. Polisi menyebutkan bahwa ada sisa-sisa tubuh dari perkiraan 3 wanita telah dimutilasi. Dan parahnya, organ mereka diawetkan dalam cairan formalin, lalu disembunyikan di dalam kotak-kotak di apartemen Lam. Setelah polisi menangkapnya, mereka menemukan koleksi video dan foto yang diambil Lam bersama mayat-mayat tersebut. Dia bahkan mendokumentasikan proses saat dia memotong-motong tubuh korbannya. Kabarnya, penyidik menemukan lebih dari 1.000 lembar foto para korban dalam berbagai tahapan kejahatan yang dilakukannya. Psikopat. Apa sebenarnya yang membuat Lam berubah menjadi psikopat gila macam ini? Nah, begini ceritanya Sana ya. Lam tumbuh besar di Malaysia. Diketahui bahwa semasa kecil orang tuanya sering memukuli dia. Bahkan pernah sekali waktu sampai dia jatuh pingsan Sana. Kekerasan fisik itu baru berhenti ketika keluarganya pindah ke Hong Kong saat Lam beranjak remaja. Namun di lingkungan baru itu dia kesulitan bergaul dengan teman-teman sekelasnya, sehingga dia selalu menghabiskan waktu sendirian di rumah bermain catur seorang diri. Ketika dewasa, dia memutuskan bekerja sebagai sopir taksi. Dia lebih memilih shift malam karena dia menikmati suasana malam yang sunyi. Lam tidak punya teman Sana, dan jelas tidak punya pacar juga nih. Namun bukan berarti dia tidak punya hasrat terhadap wanita. Dia diam-diam mengoleksi majalah dewasa. Saat sendirian di apartemen, dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam memandangi majalah itu, bahkan memotret ulang gambar-gambar di dalamnya dan berakhir dengan onani. Ya, yang namanya manusia lama-lama kegiatan itu membuat dia bosan Sana. Ketika dia butuh sesuatu yang lebih menantang, dia membeli kamera Polaroid dan mulai memotret wanita secara diam-diam dari bawah pintu bilik toilet umum. Meningkat perangainya nih. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai suatu hari seorang wanita memergokinya dan mengejarnya di jalanan. Tapi dia selamat. Sadar dengan resiko tertangkap, dia mulai menukar objeknya. Upaya berikutnya untuk memuaskan hasrat sakitnya ini adalah memotret mayat wanita. Ya, tentulah mayat itu tidak bisa melawan. Itu memungkinkannya untuk leluasa mengeksplorasi tubuh mayat-mayat itu. Tanggal 3 Februari 1982, hari sedang hujan. Saat itu waktu menunjukkan tepat sebelum jam 4 pagi ketika taksi Lam melintas di dekat sebuah restoran. Seorang penumpang wanita melambaikan tangan dan Lam pun mengangkutnya. Wanita itu bernama Chan Fong Lan, seorang penari klub malam berusia 22 tahun. Setelah pulang kerja, dia sempat minum-minum dengan saudara perempuan dan teman-temannya. Saat dia keluar sendirian mencari taksi, kondisinya sudah mabuk berat. Nah, jadi kan udah dapat taksi kan. Segera setelah masuk ke taksi, dia tuh merasa mual dan menyuruh Lam menepi. Lam berhenti di sebuah pom bensin.
Wanita itu keluar dan muntah di jalan. Begitu masuk kembali ke taksi, dia bilang ke Lam kalau dia ingin kembali ke tempat semula. Namun begitu Lam mulai memutar balik, wanita itu tiba-tiba berubah pikiran lagi. Ya tentu saja Lam sangat marah dengan sikap labil wanita ini. Dia kehilangan kesabarannya. Dia tepikan mobilnya, beranjak ke belakang, lalu mencekik Chan dengan kabel listrik. Ketika wanita itu tidak bernafas lagi, Lam lalu membawanya ke rumah. Itu sekitar jam 5 pagi dan jalanan sedang sepi, sehingga dia berhasil membawa mayat itu masuk ke apartemennya tanpa diketahui siapapun. Karena dia tinggal bersama keluarga, dia menyembunyikan mayat itu di bawah sofa dan menunggu di tempat tidur sampai keluarganya bangun dan berangkat kerja. Onde-mande. Begitu mendengar keluarganya pergi, dia menutupi lantai kamar tidur dengan lembaran plastik agar darah tidak berceceran. Kemudian dia mulai memotong-motong tubuh wanita itu menggunakan gergaji listrik. Dia merekam dan memotret seluruh aksinya itu. Onde-mande, cilaka nih orang. Setelah selesai, dia bungkus kepalanya, anggota badannya, dan yang lain-lainnya ya. Lalu memindahkannya kembali ke dalam taksinya. Dia biarinlah tuh di dalam taksinya sampai malam hari. Ia menunggu shift malam. Dan malam itu juga, dia membuang potongan tubuh korban ke sungai Singmun. Itu adalah potongan tubuh yang seminggu kemudian ditemukan oleh para pekerja konstruksi yang kita bahas di awal tadi. Dengan suksesnya pembunuhan pertama itu, dia merasa mendapat sebuah kenikmatan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Ada kepuasan tersendiri. Dia menjadi sangat tertarik gitu dengan memfoto mayat seperti itu. 29 Mei 1982. Jika pembunuhan pertamanya terjadi karena emosi sesaat, pembunuhan keduanya justru direncanakan dengan sangat matang. Sebelum pergi mencari korban baru, dia membeli peralatan bedah dan cairan formalin. Korban berikutnya adalah Chan Wan Kit, seorang kasir bank berusia 31 tahun. Pembunuhannya dilakukan dengan modus yang sama seperti korban pertama. Memancingnya ke dalam taksi lalu mencekiknya dengan kabel listrik. Dia kembali membawa korban ke rumah keluarganya. Tapi kali ini dia melakukan mantap-mantap dengan mayat. Lalu ia memutilasinya menjadi beberapa bagian. Yang parahnya, bagian intim dipotong, dimasukkan ke dalam toples dan disiram formalin biar awet. Entah apalah untuk dipandang-pandang pula sama dia kayaknya nih ha. Setelahnya ia membuang bagian-bagian tubuh itu ke jalan Taihang. Korban ketiganya adalah seorang pramusaji berusia 29 tahun bernama Leung Shaowan yang mayatnya juga ditemukan dalam karung beras di dekat jalan Taihang. Kronologinya sama, dijemput pakai taksi, dibunuh, dimutilasi, bagian intimnya dimasukkan toples lalu dikasih formalin. Korban terakhirnya adalah seorang pelajar berusia 17 tahun bernama Leung Wai Sum. 23 Juli 1982 malam, teman-teman Leung sengaja mencarikan taksi untuk memastikan dia pulang dengan aman. Tapi sayangnya itu menjadi hari terakhir mereka melihatnya. Sekitar jam 9:30 malam, Lam memborgol gadis itu di dalam taksinya. Namun sikap Lam padanya agak berbeda nih dibandingkan korban-korban sebelumnya. Setelah memborgolnya, Lam justru mengajak ngobrol tentang keluarga, agama, dan kehidupan selama berjam-jam. Sebelum akhirnya membunuhnya sekitar jam 4 pagi, waktu di mana shift malamnya berakhir. Jadi setelah Leung ini diajak ngobrol ngalor ngidul kemana-kemana gitu kan. Nah, Leung ini lelah dan tertidur di taksi. Lam kemudian mencekiknya hingga tewas dan membawa tubuhnya pulang untuk menjalankan rencana sadisnya. Saat dia sedang bersiap memotret mayat Leung, sebuah lampu jatuh menimpa paha Leung dan membakar kulitnya. Insiden ini meninggalkan bekas luka bakar di tubuh Leung. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kesalahan Lam itu sepele sih, tapi aneh antara terlalu percaya diri atau memang sudah gila ya. Nah, dia akan memotret potongan-potongan tubuh itu. Tapi dia mencuci cetak fotonya di toko cetak foto umum sana. Sepertinya dia bahkan tidak peduli apakah dia akan tertangkap atau tidak.
Nah, seorang teknisi di toko Kodak tempat dia mencuci cetak foto tersebut melihat foto-foto potongan tubuh dan irisan manusia. Dia menanyai Lam tentang foto-foto tersebut. Lam beralasan bahwa dia adalah teknisi laboratorium universitas dan foto-foto itu diambil untuk tujuan penelitian medis. Sebenarnya orang toko itu punya firasat buruk sih, tapi ya dia terimalah penjelasan tersebut saat itu. Puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 1983, Lam datang lagi untuk cuci cetak foto korban terakhirnya, yaitu foto si Leung, pelajar yang berusia 17 tahun itu. Nah, orang toko Kodak akhirnya yakin bahwa pria ini berbahaya dan memutuskan melapor ke polisi. Kenapa? Karena foto-foto yang dia terima hari itu adalah foto tak senonoh seorang wanita telanjang. Beberapa foto seluruh tubuh dan foto close up. Jadi tidak hanya foto potongan-potongan tubuh seperti biasanya. Awalnya dia mengira itu foto intim pasangan customernya itu. Tetapi ketika dia melihat bekas luka bakar di paha wanita dan sebuah foto bagian dada yang terpotong, dia segera menelpon polisi. Jelas ini bukan untuk medis seperti pengakuan Lam sebelumnya. Polisi datang ke toko Kodak tersebut dan menunggu Lam datang mengambil fotonya. Malam harinya saat akan shift malam, Lam datang ke toko itu untuk mengambil hasil. Polisi kan sudah menunggu nih. Kena cokok lah dia sana. Awalnya dia berdalih kepada polisi bahwa foto-foto itu bukan miliknya. Dia bilang hanya mengambilkan untuk teman. Tapi polisi tidak percaya sedikit pun pada omong kosongnya dan menggiringnya ke rumahnya. Polisi mulailah menggeledah untuk mencari bukti. Mereka menemukan sebuah kotak logam tua di bawah tempat tidur dan menyuruh Lam membukanya. Ketika dibuka, polisi menemukan foto-foto bagian tubuh, kaset video, dan beberapa wadah Tupperware yang disegel dengan selotip. Seorang detektif membuka kotak itu dan dia sangat terkejut dengan apa yang ditemukannya. Di dalamnya ada toples berisi bagian dada wanita yang diawetkan dalam formalin. Polisi membuka kotak lain dan menemukan alat kelamin wanita yang dimasukkan dalam formalin juga. Dan ada yang diasinkan, udah jadi asinan dia. Onde mande. Pada awalnya polisi menduga kejahatan ini dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi mereka menangkap ayah dan saudara laki-laki Lam juga. Namun belakangan polisi memastikan bahwa ini adalah tindakan Lam seorang diri. Kepada psikiater selama di tahanan, Lam mengatakan bahwa dia memakan bagian tubuh salah satu korban. Namun itu bukan kehendaknya, kata si Lam, melainkan Tuhan yang menyuruhnya membunuh para korban tersebut. Ailah, udah gila dia. Nah, ini mungkin nih yang dimakannya tuh bagian intim wanita yang diasinkan tadi. Ailah. Mengingat betapa sadisnya kasus ini, pengadilan memutuskan hanya pria yang boleh menjadi juri atau hakimnya. Ketika Lam diadili pada 3 April 1983, pengadilan menyatakannya bersalah atas 4 dakwaan pembunuhan. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tetapi hukumannya kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup karena hukuman mati dihapuskan di Hong Kong pada tahun 1993. Saat ini Lam masih menjalani hukuman seumur hidupnya di penjara Sekpik. Jadi itulah dia kasus Lam Korwan, seorang supir taksi dengan gangguan emosional sejak dari kecil yang melampiaskan frustasinya pada 4 penumpang wanitanya dengan cara yang sangat gila. Ya, ini membuktikan bahwa didikan masa kecil itu sangat berpengaruh. Dan juga kejahatan bisa datang dari mana saja. Ingat, setiap manusia punya sisi gelap.